Pada video kali ini, kita membahas mengenai materi segi 4 dan segi 3. Kegiatan 8.5, memahami keliling dan luas segi 3. Materi kelas 7 semester 2. Materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Nah, bangun datar segi 3 memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki 3 sisi. Kita bisa lihat sisi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kemudian, memiliki 3 titik sudut. Oke, yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan juga suatu daerah yang dibatasi oleh 3 sisi. Nah, daerah yang dimaksud adalah bagian sini. Daerah ini yang dibatasi oleh 3 sisi yang tadi, yaitu 3. Nah, kemudian jumlah ketiga sisi yaitu sama dengan kelilingnya. Jumlah dari sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga yang dinamakan dengan keliling. Nah, daerah yang dibatasi oleh 3 sisi tersebut yaitu yang dinamakan dengan luas. Berarti luas segi 3, dan ini adalah keliling segitiganya. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita membahas masalah 8.4. Perhatikan gambar 8.21, perahu layar, sumbernya dari Kemendikbud. Nah, pernyataannya, seorang nelayan ingin mengganti layar perahunya dengan jenis kain yang lebih tebal agar mampu menahan angin. Bahan kain yang tersedia berbentuk persegi dan ukuran panjang 10 meter. Sesuai ukuran kayu penyangga kain layar perahu sebelumnya, nelayan tersebut harus memotong bahan kain layar dari mulai titik tengah salah satu sisi kain menuju 2 titik sudut permukaan kain tersebut. Nah, pertanyaan yang bagian A, berapa luas permukaan layar perahu tersebut? Yang bagian B, berapa luas kain yang tersisa? Langkah lebih lanjut, kita mengamati tabel 8.13, yaitu pemahaman konsep keliling dan luas segi 3. Tabelnya seperti ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita sudah belajar di awal materi kita bahwa keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Dan juga di pertemuan lalu, kita sudah belajar bahwa keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Nah, sedangkan luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Oke, kita perhatikan gambar yang pertama. Sisi panjang atau biasa disebut dengan alas yaitu 6 cm. Nah, sedangkan sisi lebar atau biasa disebut juga dengan tinggi yaitu 6 cm juga. Nah, kelilingnya dapat dari mana? Yaitu 24 cm. Kita balik lagi ke rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Karena sisinya 6 cm, maka 4 kali 6 sama dengan 24 cm. Nah, karena rumus dari luas persegi yaitu sisi dikali sisi, maka 6 cm dikali 6 cm sama dengan 36 cm persegi. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut juga, kita mengingat kembali bahwa keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Gambar yang kedua yaitu kita lihat sisi panjang atau biasa disebut dengan alas yaitu 6 cm.
Dan sisi lebar atau biasa disebut juga dengan tinggi yaitu 6 cm. Nah, kelilingnya kita sudah belajar bahwa keliling itu jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Berarti kelilingnya 6 ditambah 6 cm ditambah 6 akar 2 cm. Oke, maka kelilingnya yaitu 12 ditambah 6 akar 2 cm. Maaf, ini seharusnya 6, di buku salah. Sedangkan luasnya 18 cm kuadrat. Dapat dari mana? Karena kita perhatikan bahwa kalau tadi persegi, luas persegi yaitu 36 cm persegi. Sedangkan bagian yang kedua ini setengah dari persegi. Berarti luasnya akan 1/2 dari luas persegi tadi. 1/2 dari 36 cm persegi sama dengan 18 cm persegi. Nah, gambar yang ketiga ini bentuknya berbentuk persegi panjang. Oke, panjangnya 8 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, kelilingnya kita sudah belajar bahwa keliling persegi panjang yaitu 2 ditambah panjang tambah lebar. Oke, jadi 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 24 cm. Sedangkan luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, yaitu 8 dikali lebarnya 6 dan panjangnya 8, yaitu 8 kali 6 sama dengan 48 cm persegi. Selanjutnya yang gambar 4 kita bisa lihat hal yang sama. Gambar 4 ini adalah 1/2 atau setengah dari gambar 3. Oke, berarti sisi panjangnya sama halnya yaitu 8 cm dan sisi lebarnya 6 cm. Dan kelilingnya yaitu 10 cm ditambah 6 cm ditambah 8 cm sama dengan 24 cm. Nah, sedangkan luasnya yaitu 24 cm persegi. Dapat dari mana? Karena kita sudah belajar bahwa luas daerah di gambar 3 ini 48 cm persegi. Nah, sedangkan di gambar 4 ini karena setengah bangun di gambar 3, maka luasnya sama dengan 1/2 dari 48 cm persegi, yaitu 24 cm persegi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali rumus keliling jajar kencang sama dengan 2 dikali A tambah B. Oke, kita perhatikan pertanyaan yang nomor 5. Sisi yang bagian atas ini 10 cm atau sisi panjangnya atau biasa disebut juga dengan alas yaitu 10 cm. Dan sisi lebarnya itu lebar yaitu dari sini ke sini 6 cm. Nah, sedangkan kelilingnya yaitu 2 kali A tambah B. Misalkan ini bagian sini adalah A dan bagian sini adalah A dan bagian sini adalah B, berarti sama dengan 2 kali 10 ditambah 4 akar 2. Oke, 2 dikali 10 sama dengan 20 dan 2 dikali 4 sama dengan 4 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Nah, oleh karena itu keliling dari gambar nomor 5 ini adalah 20 ditambah 8 akar 2 cm. Nah, sedangkan luas dari gambar ini yaitu berbentuk jajar genjang, kita menggunakan rumus alas kali tinggi, yaitu alasnya 10 cm dan tingginya 6 cm, maka luasnya yaitu 60 cm persegi. Nah, sedangkan yang nomor 6 yaitu kita lihat itu setengah dari gambar 5, yaitu berarti sisi panjangnya atau alasnya masih tetap yaitu 10 cm
Begitupun juga dengan sisi lebarnya yaitu 6 cm, dan kelilingnya yaitu 20 ditambah 4 akar 2 cm, sedangkan luasnya yaitu 1/2 dari gambar 5, yaitu 1/2 dari 60 cm persegi. 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm persegi. Nah, begitupun juga dengan gambar 7, kita bisa lihat yaitu sisi panjang atau biasa disebut dengan alas yaitu 6 cm, dan sisi lebar atau biasa disebut dengan tinggi yaitu 4 cm. Nah, kelilingnya ini gambarnya berbentuk persegi panjang. Berarti kelilingnya 6 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20 cm. Dan juga luasnya yaitu karena berbentuk persegi panjang, rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar 6 cm dikali 4 cm sama dengan 24 cm. Sedangkan gambar 8 yaitu setengah dari gambar 7. Itu kita bisa lihat bahwa sisi panjang yaitu 6 cm dan sisi lebar yaitu 4 cm, sedangkan kelilingnya yaitu 6 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 16 cm. Sedangkan luas daerah dari gambar 8 ini adalah 1/2 dari gambar 7. Artinya 1/2 dari 24 cm persegi, atau sama saja dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm persegi. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perhatikan apakah luas segitiga tumpul juga setengah dari luas persegi panjang. Bagaimana cara menemukan rumus keliling dan luas segitiga? Kita perhatikan tabel 8.14 keliling dan luas segitiga. Kita perhatikan gambar yang pertama, sisi panjangnya atau alasnya 6 cm dan sisi lebarnya atau tinggi 6 cm juga, maka kelilingnya yaitu 4 kali 6. Karena berbentuk persegi, kita sudah ketahui bersama bahwa rumus dari keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Karena sisinya 6 cm, maka 4 kali 6 sama dengan 24. Sedangkan luas persegi yaitu sisi dikali sisi, yaitu sisinya 6 cm, berarti 6 dikali 6 sama dengan 36 cm persegi. Maaf, di buku salah, seharusnya ini 6 bukan 4. Nah, gambar yang kedua itu kita bisa lihat sisi panjang atau alasnya 6 cm dan sisi lebar atau tingginya yaitu 6 cm. Nah, kelilingnya yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12 ditambah 6 akar 2 cm. Berarti kelilingnya 12 ditambah 6 akar 2 cm. Maaf, di buku salah, seharusnya ini 6. Sedangkan luasnya yaitu 1/2 kali 4 kali 6. Mengapa? Karena gambar yang kedua ini adalah setengah dari gambar yang bagian atas ini. Berarti luas gambar yang kedua setengah dari luas gambar yang pertama ini. Luas gambar yang pertama sama dengan 36, berarti setengah yaitu 18 cm persegi. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa lihat dari gambar ini, yaitu gambar yang pertama, sisi panjangnya atau biasa disebut dengan alas yaitu 8 cm, sisi lebar 6 cm, maka kelilingnya yaitu 2 dikali 8 tambah 6 sama dengan 28. Dan luasnya yaitu 8 kali 6 sama dengan 48. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah setengah dari gambar yang pertama ini. Oleh karena itu, luas
luas gambar yang kedua ini, atau kita lihat bahwa ini berbentuk segitiga, berarti luasnya 1/2 dari persegi panjang yang ini. Nah, kelilingnya tinggal kita menjumlahkan, yaitu 8 cm ditambah 6 cm ditambah 10 cm sama dengan 24. Nah, begitupun juga dengan gambar yang ketiga. Kita bisa lihat bahwa sisi panjang yaitu 10 cm, sisi lebar atau biasa disebut dengan tinggi 6 cm. Nah, kelilingnya yaitu 10 ditambah 10 ditambah 4 akar 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan 20 ditambah 8 akar 2. Sedangkan luasnya yaitu karena berbentuk jajar genjang, kita sudah ketahui bersama bahwa luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Oke, karena alasnya 10 cm dan tingginya 6 cm, maka 10 cm dikali 6 cm sama dengan 60 cm persegi. Sedangkan gambar yang keempat itu adalah setengah dari gambar yang ketiga, luasnya itu setengah dari gambar yang ketiga, maka luas gambar yang keempat sama dengan 60 dibagi 2 atau 1/2 dikali 10 kali 6 sama dengan 30. Begitupun juga dengan nomor yang selanjutnya. Oke, nah gambar yang sebelumnya ini adalah sisi panjang atau alas 6 cm dan sisi lebarnya 4 cm. Nah, kelilingnya yaitu 2 dikali 6 tambah 4 sama dengan 20. Sedangkan luasnya karena berbentuk persegi panjang yaitu 4 kali 6 kali 4 sama dengan 24 cm. Sedangkan gambar yang ini adalah setengah dari gambar yang sebelumnya. Karena tadi luasnya 24 cm persegi, maka luasnya adalah setengahnya dari gambar yang sebelumnya, yaitu sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 4 sama dengan 12. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, jika segitiga ABC seperti ini, ada titik A, titik B, dan titik C. Ini kita misalkan dengan tingginya. Dan ini adalah sisi A, kita misalkan dengan sisi A. Dan ini sisi B, ini adalah sisi C. Maka keliling sama dengan jumlah seluruh sisi. Artinya A ditambah B ditambah C ini. Oke, keliling atau sama dengan A ditambah B ditambah BC ditambah AC. Nah, sedangkan luas segitiga bahwa 1/2 dikali alas dikali tinggi. Atau bisa juga luas sama dengan 1/2 dikali A kali T. Atau luas segitiga sama dengan 1/2 dikali AB dikali T. Atau sama dengan 1/2 A tambah B tambah C. Nah, luas sama dengan akar dari S dalam kurung S kurang A dalam kurung S kurang D dalam kurung S kurang C. Ini dalam akar. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam contoh soal 8.22. Hitunglah luas daerah bangun berikut. Nah, ada dua gambar. Gambar yang pertama seperti ini dan gambar yang kedua seperti ini. Alternatif penyelesaiannya. Nah, bangun tersebut terdiri dari dua segitiga. Oke, untuk menghitung luas segitiga yang pertama, ya gitu. Ini kita perhatikan ada dua segitiga. Yaitu luas yang pertama yaitu 1/2 dikali alas kali tinggi. Oke. Atau 1/2 yaitu tingginya 8 dm dan alasnya 5 dm, maka 1/2 dikali 8 dikali 5 sama dengan 20. Jadi luas segitiga yang pertama ini adalah 20 dm persegi. Nah, luas segitiga yang kedua yaitu 1/2 dikali tingginya desimeter dan alasnya 7 dm sama dengan
6 kali 7 42 dibagi 2 sama dengan 21. Jadi luas segitiga yang kedua adalah 21 desimeter persegi. Sehingga luas bangun seluruhnya adalah luas segitiga yang pertama ditambah luas segitiga yang kedua sama dengan 20 ditambah 21 desimeter persegi sama dengan 41 desimeter persegi. Nah, untuk gambar yang kedua, silakan teman-teman bisa mengerjakannya dan menambahkan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih.